Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian hingga pada kesempatan kali ini kita masih terus bisa melanjutkan aktivitas kita dan terus melakukan upaya-upaya perbaikan pribadi-pribadi kita yang mudah-mudahan kesemuanya itu menjadi catatan amal-amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya Islam sampai kepada kita sekalian. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penghujung bulan Rajab ini ada baiknya kita kembali untuk mengulang kembali, mengingatkan satu dengan yang lain, khususnya diri pribadi kami, terkait dengan peristiwa yang sudah dijelaskan panjang lebar di minggu lalu insyaallah oleh Ustaz Muhammad Fadli. Sejarah, peristiwa dan perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga hikmah utama di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu yang melatar belakangi kenapa Allah mengisra mi'rajkan Nabi. Dan ini sudah sangat-sangat familiar dan sangat mafhum kita. Cerita yang terus berulang, kisah yang terus berulang, yang merupakan peristiwa spektakuler yang kita yakini kebenarannya, dan yang melatar belakangi daripada Isra Mi'raj ini dari banyak pendapat ulama. Yang pertama itu ketika Rasulullah berdakwah ke Taif.
beliau berdakwah di sana tidak disambut dengan baik. Dalam artian dakwah Rasulullah di Taif itu ditolak. Jadi boro-boro menerima dakwahnya Rasulullah, tapi justru Rasulullah dihina, dicaci maki, bahkan sampai dilukai beliau. Bahkan dalam riwayat, Jibril sendiri selaku pengawal yang ketika di negeri Taif berdakwah untuk menyampaikan syiar Islam ini, bahasa kita itu gregetan melihat tingkah, pola dan laku daripada penduduk Taif pada waktu itu. Artinya tidak saja dia menolak dakwahnya Rasulullah, tapi justru sampai melukai beliau. Digambarkan tidak hanya sekedar menolak dakwahnya Rasulullah, tetapi justru mereka ini menghujat habis-habisan daripada Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai-sampai Jibril itu menawarkan, kalau sekiranya engkau mau ya Rasulullah, gunung ini aku pindahkan lalu aku letakkan di Taif ini. Ya. Kalau bahasa kita itu gregetan lah ya, menggambarkan betapa Rasulullah itu sudah dizolimi yang sangat-sangat luar biasa. Ya kalau ditolak, dicuekin, diajak baik nggak mau, diajak untuk belajar juga masih sungkan, diajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan masih ogah, ya itu manusiawi lah. Tapi ini selain dia menolak, justru melakukan penyerangan sampai terluka Rasulullah, menetes darah Rasulullah. Diceritakan darah Rasulullah itu sampai disalut ya, supaya jangan menetes ke bumi. Jadi Jibril menawarkan, kalau engkau mau Rasulullah, aku pindahkan gunung ini lalu aku letakkan di negeri Taif ini, kemudian habis mereka. Tapi yang menarik majelis, Rasulullah itu tetap bersabar atas perlakuan mereka kepada Rasulullah. Jadi ini pelajaran yang benar-benar sangat berharga, sehingga para ulama menjelaskan salah satu hikmah yang dapat kita ambil ketika latar belakang Rasulullah sebelum di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, Rasulullah itu diperlakukan sangat-sangat zalim oleh penduduk Taif. Jadi kalau hari ini kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, lalu kemudian orang sungkan, tidak menerima, tidak welcome, tidak mau nurut, tidak mau ngikut, sungguh tidak berarti apa-apa dibanding dengan syiarnya Rasulullah ketika dia mendatangi penduduk Taif, lalu kemudian tidak hanya ditolak, bahkan dizolimi. Tapi ternyata majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas perlakuan mereka terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah bersabar atas perlakuan mereka terhadap
diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata kita memaknai sabar itu tidak sedikit yang orang keliru, dan boleh jadi kita juga diantaranya. Karena sering kita mendengar sabar itu ya sabar, tapi kan selalu ada batasnya. Ternyata dalam konsep sabar yang sesungguhnya itu tidak berbatas ternyata. Betapa kita diajarkan tentang kesabaran ini tidak memiliki batas. Tapi manusiawi ketika memang orang sebagian besar berkata, saya sudah sabar, dizolimi, dianiaya, dihina, dicaci, dimaki, bahkan disakiti, difitnah dan lain sebagainya. Sehingga muncul kata sabar itu ada batasnya. Tapi dalam konsep Islam, sabar itu ternyata tidak memiliki tepi, tidak memiliki batas. Sampai di mana kesabaran itu adalah sampai kita benar-benar merasakan tingkatan kesabaran yang benar-benar kita tidak merasakan ada batas atau tepi yang namanya kesabaran. Dicontohkanlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita betapa dia sudah dizolimi, dianiaya, bahkan sampai dilukain, tapi tetap saja dia bersabar atas perlakuan terhadap dirinya. Apakah Rasulullah tidak mampu? Apakah Rasulullah tidak bisa membalas? Sangat-sangat memungkinkan. Ya. Jadi kalau orang sabar lalu kemudian tidak bisa berbalas karena memang tidak mampu, beda. Tapi ini persoalannya Rasulullah itu punya kemampuan. Bisa dia untuk membalas. Malaikat sudah menawarkan, kalau engkau mau Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Jawaban beliau kepada malaikat Jibril, boleh jadi mereka belum paham, boleh jadi mereka belum mengerti, boleh jadi mereka belum tahu. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang disampaikan oleh Rasulullah untuk memberikan peluang kepada orang yang zalim kepada dirinya itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sedikit pun di dalam hatinya untuk memberikan balasan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang menzolimi terhadap dirinya. Nah, belajar kita dari latar belakang Rasulullah di Isra Mi'rajkan ketika dia mendakwahkan Islam ini kepada warga Taif, kemudian dia diperlakukan tidak adil, dizolimi. Tapi ternyata kalau kita bandingkan dengan keadaan kita hari ini, walaupun hiruk pikuknya kecaman-kecaman yang terjadi, tetapi tidak sampai kepada kita merasakan apa yang sudah dirasakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga mengajarkan kepada kebaikan yang akan kita lakukan itu pasti ada ujian, ada tantangan. Ini proses pembelajaran bagi kita untuk merenungi dalam setiap hal-hal yang baik untuk kita lakukan pasti akan diuji oleh Allah. Tapi siapakah sesungguhnya yang masuk kategori uji itu? Adalah orang-orang yang benar beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang begitu dia menderita, sengsara, sulit perekonomiannya, urusannya pelik dan tidak selesai, lalu kemudian mengaku dirinya
Aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu. Karena konsep ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah orang yang beriman. Nah, kalau di luar orang yang beriman lalu kemudian dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, apakah itu masuk ujian? Jadi yang diuji oleh Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar melakukan upaya kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya, lalu kemudian dimunculkan dan pasti dimunculkan oleh Allah tantangan demi tantangan sebagai ujian untuk Allah ukur sejauh mana kita di dalam meyakini keimanan dan perjuangan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Islam mengajarkan jika ada cemoohan, penghinaan, cacian, Islam mengajarkan kita mesti menghadapinya dengan lapang dada. Nah, ini kan yang berat, Bapak. Dan tidak semua kita mampu dan bisa untuk menerima dengan lapang dada kalau sudah diberikan ujian oleh Allah terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak sedikit kalau sudah kita dizolimi, dihina, dihujat, dirugikan, apalagi sampai kepada fitnah dan lain sebagainya, maka yang muncul adalah balas dendam, yang muncul adalah kebencian. Tetapi Rasulullah menggambarkan dari peristiwa di Taif ini betapa Rasulullah mengajarkan kepada kita dia tetap sabar, kemudian dengan segala ketegarannya, sehingga dia pulang dari Taif itu dalam keadaan lapang dada dan dalam keadaan tenang dan senang. Senang dan tenang. Jadi yang kita inginkan itu tidak hanya sekedar tenang, tapi juga senang. Damai hati kita lalu kemudian gembira. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah. Padahal dia sudah dizolimi, dia sudah disakiti, dia sudah dilukai. Tapi Allah menguji beliau. Sehingga di dalam perlakuannya menghadapi segala apapun yang terjadi dalam syiar dan dakwahnya itu, dia yakin ini adalah ujian Allah. Allah akan mengukur sejauh mana kemampuannya, sejauh mana dia bertahan. Maka Rasulullah tetap dalam keadaan bersabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena dia yakin dalam setiap kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia, terlebih-lebih para nabi dan rasul, sebagaimana nabi dan rasul sebelumnya, ini juga melalui ujian demi ujian. Tidak ada nabi dan rasul itu yang ketika dia berdakwah menyampaikan syiar Islam lalu kemudian mulus saja. Tidak. Justru kecaman dan ujiannya jauh lebih berat dibanding kita dengan hari ini. Karena ujian itu akan selevel dengan tingkatan keimanan masing-masing orang. Maka sudah bisa dipastikan bagaimana beratnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, yang tingkatan imannya tentu tidak bisa kita banding-bandingkan dengan keimanan yang kita miliki hari ini. Dari Nabi Adam, manusia pertama yang bahkan beliau sudah di surga, ditempatkan oleh Allah, diuji, digoda.
Nabi Nuh diuji oleh Allah. Sampai-sampai Nabi Nuh berada di perut ikan Nun. Yunus salah, maaf. Itu juga bagian daripada ujian. Bagaimana Nabi Yunus? Begitupun juga Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji oleh Allah. Yang kita tahu betapa lamanya dia mengidap dan merasakan yang namanya penyakit, sampai dia terusir dari warga, dari penduduk, bahkan keluarganya, istrinya sendiri akhirnya menjauhi dia. Tapi apa yang menjadi jawaban Nabi Ayub? Dia tetap bersyukur atas segala apa yang sudah diberikan oleh Allah, bahwa dia menghitung jauh lebih banyak waktunya sehat ketimbang waktu sakitnya. Nah, kita kan baru sakit beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Kalau Ayub mengajarkan itu, dia hitung jumlah sehatnya, lalu dia bandingkan dengan jumlah lama sakitnya. Nabi Ibrahim, ujian yang terberat, tapi dengan segala kesabarannya dia bisa melewati itu. Bapaknya sebagai seorang pembuat berhala. Sulitlah untuk kita bayangkan kalau terjadi ujian-ujian seberat itu dengan kita. Dan itu tidak akan terjadi dengan diri kita, karena kembali kepada tingkatan keimanan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, sehingga ujiannya juga di luar kemampuan kita. Bapak yang semestinya kita sayang-sayang, yang kita sanjung-sanjung, yang kita bangga-banggakan, tapi ternyata justru pembuat Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Atau bagaimana Nabi Lut diuji, bagaimana umatnya, itu juga dahsyat sekali itu. Sangat luar biasa. Nah, sehingganya kita berkesimpulan bahwa ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah itu akan sesuai dengan tingkatan keimanan kita. Jadi hari ini kita yang memiliki rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian belum mendapatkan ujian demi ujian, mesti kita pertanyakan itu. Karena setiap kita ini pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semulus apapun kehidupan yang dirasakan oleh manusia beriman, pasti akan Allah hadirkan ujian demi ujian. Walaupun tingkatan dan jenis ujian itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Pasti. Tidak langsung dirinya, bisa jadi keluarganya, bisa jadi saudaranya, bisa jadi anaknya. Seperti itulah cara Allah menguji kita. Sehingganya ketika ada ujian-ujian yang jelas-jelas kita rasakan ini adalah ujian Allah, maka bersegeralah kita untuk menyabarkan diri atas ujian ini. Jadi kalau ada orang yang menghina, membicarakan kita, kita tetap berlapang dada. Jangan membalasnya dengan cacian, sebaliknya. Oleh Buya Yahya, kalau sudah sepi katanya dari omongan, gunjingan, hinaan, pembicaraan,
itu malah ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena kata beliau berpendapat semakin banyak orang yang menggunjing, menghina, itu akan mendapatkan pahala yang tersetor untuk dirinya. Sementara dosa-dosa itu akan diambil oleh si penggunjing, si penghina. Itulah yang menyebabkan orang ketika diuji oleh Allah mengambil kesimpulan tetap bersabar dan berlapang dada bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan panik terhadap apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Yakinilah bahwa semua yang menimpa dalam kehidupan kita, yang saya katakan tadi, disesuaikan dengan tingkatan jenis yang tidak sama manusia satu dengan yang lain, tapi pasti kita akan merasakan itu. Berlapang dada, tenang dan senang. Memang ini gampang kita ucapkan, tapi pada kenyataannya butuh proses, butuh kita menguatkan hati kita. Apalagi di zaman medsos kekinian kan, kalau sudah mendengarkan kata, kalimat, statement, ya secara manusiawi memang kita terpancing. Tapi lagi-lagi Allah mengingatkan ini ujian bagi kita yang beriman tentu ya. Maka diterima dengan lapang dada. Nah, ketika Rasulullah dari Taif itu bukan dengan sakit hati, tetapi beliau berlapang dada. Kalau orang yang sudah berupaya berlapang dada, maka otomatis dia akan tenang dan sabar. Sabar dan senang. Kan kalau kita sudah tidak sabar, itu pasti akan menyesakkan dada kita sendiri. Akan menyesakkan dada kita sendiri. Walaupun butuh proses ya, tidak semua kita itu bisa menerima sekali jadi. Apa yang menimpa diri kita, apa yang terjadi dengan diri kita, tidak sekali jadi. Tapi ada proses yang memang butuh waktu. Tapi semakin kita tahu, semakin kita dalam, semakin kita luas, semakin banyak pengetahuan kita, maka disitulah prosesnya akan terjadi. Oh, ternyata begini cara Allah menguji kita. Setelah pulang dari kota Taif, hampir secara bersamaan Rasulullah itu ditinggal oleh Sayyidah Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Jadi setelah dihujat, dihina, dizolimi, dianiaya, dilukai dari negeri Taif, lalu kemudian dia pulang, ternyata tidak seberapa lama meninggal dua manusia yang tempat beliau berbagi rasa, bahkan menyandarkan segala proses dakwahnya kepada dua orang ini. Istri tercinta Sayyidah Siti Khadijah dengan pamannya Abu Thalib. Nah, hikmah apa yang terkandung di dalam peristiwa ini? Ternyata Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi dan kepada kita semua bahwa tidak ada sandaran kecuali bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya Allah mengajarkan kehidupan kepada kita, bahwa segala sesuatu itu jangan sandarkan kepada manusia. Kita boleh saja bersahabat dekat, bersahabat karib, berteman baik, boleh saja. Tapi lagi-lagi, sekalipun dia atasan, sekalipun dia pimpinan, sekalipun dia sebagai seorang pejabat, apapun judulnya, Allah ingin mengingatkan kepada kita, jangan sandarkan kehidupan kita kepada sesama manusia,
tetapi sandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditempa oleh Allah kepada Nabi, diwafatkan hampir secara bersamaan orang yang tercinta daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang selama ini dia mengadu segala persoalan, kita pernah dengar bagaimana Rasulullah di Gua Hira begitu dia menerima wahyu pertama pengangkatan beliau sebagai nabi, itu beliau merasa khawatir, ketakutan. Lalu kemudian dia menceritakan kepada siapa? Kepada istrinya Siti Khadijah. Istrilah yang kemudian dalam proses menerima wahyu pertama itu menenangkan. Kalau sudah menenangkan, itulah yang menyebabkan dia menjadi nyaman dan senang. Itu diputus oleh Allah. Kalau sudah ada serangan-serangan dari kafir Quraisy yang tidak hanya sekedar memfitnah tapi bahkan sampai ingin menghilangkan nyawa Rasulullah, tapi ternyata beliau ada sandarannya, yaitu paman tercinta yang menyokong, mendukung, membela daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diputus lagi oleh Allah, membelajarkan kepada Nabi, jangan kau bersandar kepada manusia, jangan engkau mengadu kepada sesama manusia. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa sandaran kita itu hanyalah kepada Allah semata. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan peristiwa yang terjadi ini yang melatar belakangi disebutlah tahun duka pada waktu itu. Setelah menerima kejadian demi kejadian, ditolak dakwahnya, lalu kemudian orang tercintanya, orang yang mendampinginya, orang yang tempat bersandarnya Rasulullah diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Maka Rasulullah diundang oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Lalu apakah proses Isra Mi'raj itu mulus? Ternyata tidak. Begitu dia di Isra Mi'rajkan, kita tidak membahas bagaimana Isra, bagaimana Mi'raj, sudah dijelaskan kemarin bahwa Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah ke Palestina, yang jarang waktunya itu kalau logika manusia bukan tidak masuk, tapi belum menjangkau, kata Ustadz Hadi Hidayah. Jadi akal kita itu belum menjangkau. Jadi bukan tidak masuk akal kata beliau, tapi belum menjangkau. Yang semestinya ditempuh dalam waktu yang 2 bulan halau pulang pergi, karena kendaraan di masa itu yang bisa menempuh jarak dengan waktu itu kurang lebih 1 bulan. Kalau dia melakukan bolak-balik berarti 2 bulan kurang lebih. Tapi itu terjadi. Di Isra Mi'rajkan Allah sebagai bentuk hiburan, balasan sekaligus bahwa Rasulullah itu lolos ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah. Tapi kemudian setelah Isra Mi'raj kembali dia ke kota Mekah, apa selesai? Lalu kemudian mulus? Tidak, ternyata ada lagi yang diuji oleh Allah kepada Rasulullah. Apa itu? Tidak terimanya penduduk Mekah ketika dia memberitakan kalau dia sudah Isra Mi'raj, atau dia menceritakan perjalanannya ke langit 1 dan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pulang, lalu kemudian menceritakan tidak semulus, tetapi ada ujian baru dari Allah. Apa ujiannya? Ujiannya adalah penduduk atau warga Mekah tidak percaya dengan perjalanan beliau.
karena diprovokasi oleh musuh Islam yang kita kenali dengan Abu Jahal. Beliaulah yang memprovokasi, beliau yang menyebarkan supaya warga Mekah itu tidak percaya, bahkan menuduh Rasulullah gila, bahwa dia sudah menjalankan Isra Mi'raj dalam waktu yang tidak sampai 1 malam kembali ke kota Mekah. Tuduhannya kepada Rasulullah ini adalah gila. Tapi lagi-lagi ujian yang diberikan oleh Allah ini, dengan setenang-tenangnya Rasulullah menghadapi fitnah yang dilakukan oleh Abu Jahal. Bahkan dia secara bersama-sama membersamai Abu Jahal untuk mengundang daripada orang-orang kota Mekkah untuk mengumumkan. Jadi kan beda sekali suasananya kalau kita membayang-bayangkan ya, orang yang sudah menzolimi, orang yang sudah memfitnah, orang yang sudah memprovokasi. Tapi Rasulullah menggambarkan betapa indahnya kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah, betapa luar biasa dan dahsyatnya kesabaran yang dicerminkan oleh Rasulullah. Maka pantas Allah mengabadikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sangat pantas kenapa Allah mengabadikan bahwa Rasul itu adalah manusia terbaik, manusia yang dapat memberikan contoh, memberikan keteladanan, yang tidak hanya sekedar memberikan contoh tapi juga melakonkan segala apa yang sudah mestinya dicontohkan. Jadi sangat luar biasa. Membersamai orang yang memprovokasi kita itu berat. Berat. Ya. Jadi kalau sekedar urusan-urusan kita berorganisasi, ya, berkelompok, bermasyarakat, lalu kemudian ada gesekan kecil yang kita tidak ada upaya untuk mengislahkan gesekan ini, waduh sangat rugi sekali kita. Diajarkan oleh Rasulullah betapa dia menerima seorang provokator, membersamai untuk mengumpulkan masyarakat Mekah, lalu kemudian gitu bermusuh tapi gandengan. Ini kan luar biasa ini. Ya kalau kita boro-boro lah untuk membersamai, ketemu aja mungkin tidak mau. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tetap mengedepankan sangka baik. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemahasabaran yang diberikan oleh Allah ya, kepada Nabiullah, yang dikuatkan tentunya kekuatan yang diberikan oleh Allah, sehingga teruji semuanya, sehingga Allah turunkanlah jawaban dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 ini, bahwa benar adanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke langit 1 sampai 7, lalu kemudian sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dan dijawab oleh Allah langsung atas kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibrah yang dapat kita ambil, kalau kita kuat untuk menerima segala ujian dengan segala kesabaran dan kelapangan dada kita, maka juga Allah akan bayar itu. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itulah yang menjadi jawaban Allah yang disampaikan kepada Abu Jahal dan para penduduk Mekah yang tidak percaya yang telah terjadinya perjalanan Isra Mi'raj ini. Nah, inilah yang melatar belakangi daripada Isra Mi'raj. Dapat kita simpulkan 3 hikmah utama daripada
Isra Mi'raj ini, bahwa yang pertama kesabaran kita, orang-orang yang beriman, yakinilah setiap apa yang kita dapatkan itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memanagenya, bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah ini dengan bersabar dan lapang dada. Insya Allah kita selalu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membenahi kesabaran kita dalam kekinian. Lalu yang kedua, jangan sandarkan segala apapun di kehidupan kita ini kecuali bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.